Halo Sobat Marga, sahabat Bea Cukai Makassar. Nah, di bulan puasa ini, apa sih yang dicari-cari saat mau berbuka? Biasanya kan takjil nih. Nah, di depan saya ini ada 3 menu takjil yang favorit di Makassar. Ada pisang hijau, ada palu butung, ada es teler. Nah, kita akan cobain satu-satu ya. Yang pertama, kita akan mencoba palu butung dulu. Nah, palu butung ini, bahan dasarnya itu pisang ya. Untuk di Makassar ini, biasanya memakai pisang jenis raja ya. Nah, untuk santannya sendiri, bukan santan ya, dibilangnya orang flah ya. Nah, flah ini terbuat santan juga ada bahannya, santan. Nah, khusus sejarah dari palu butung ini nih, itu hampir sama ya dengan masyarakat Buton dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Kita coba ya palu butung yang pertama. Kalau puasa-puasa gini, makan ini, rasa haus itu pun pasti hilang. Enak, mantul. Nah, kalau untuk mau menambah rasa manisnya, kita bisa menambah campuran susu kental manis dengan es ya, apalagi puasa-puasa gini. Mau tambah manis lagi, ada campuran sirup. Untuk campuran sirupnya sendiri tidak menyebut merek ya, tetapi kalau untuk di Makassar sendiri ada merek tertentu yang memang sirupnya itu khusus ya. Namanya sirup DHT kalau di Makassar. Tidak menyebut merek ya. Kalau ditambahkan sirup ini dengan campuran susu kental manis tadi, pasti rasanya makin mantul. Kalau yang berpuasa langsung seger. Ini ya, kita coba. Pokoknya mantap. Nah, teman-teman Sobat Maraga, kita akan mereview makanan yang kedua, yaitu pisang hijau. Nah, pisang hijau ini ada sejarahnya loh, kawan-kawan. Nah, sejarahnya itu dari kerajaan zaman dahulu ya. Ada seorang raja yang sangat kikir, sangat kejam kepada rakyatnya. Waktu itu, dia memakan pisang saja ya. Kayaknya mungkin ada hubungannya dengan palu butung ini ya. Polos, tanpa ada adonan hijau ya. Nah, waktu itu chefnya atau kokinya berinovasi. Seperti Bea Cukai Makassar ya, berinovasi dan membentuk apa ya. Nah, chefnya berinovasi membungkus pisang ini dengan adonan berwarna hijau dengan aroma pandan. Nah, saat dicoba oleh kerajaan yang sangat kejam itu, dia sangat suka dengan menu pisang hijau ini. Nah, khusus untuk pisang hijau ini, wajib memakai sirup ini. Yang saya bilang tadi ya, khusus untuk sirupnya adalah di Makassar ini sirup DHT namanya, yang sangat khas. Kalau tanpa sirup DHT rasanya kurang mantul. Saya tambahkan juga ya es, biar kalau puasa-puasa langsung dahaga hilang. Pisang hijau yang saya review hari ini ada tambahan tape dengan apa ya ini? Ini kayak bola-bola mutiara ya. Untuk versi yang tradisionalnya hanya pisang hijau dan fla yang dari santan. Baik, kita coba tapenya. Rasanya mantul. Enak pokoknya.
Kalau ke Makassar, cobain pisang hijau yang asli ya. Buatan Makassar. Enak. Baik. Nah, untuk minumannya, depan saya ada es teler. Kalau es teler itu, seluruh Indonesia pun pasti ada ya. Dari sumber yang saya baca, khususnya untuk yang di Jakarta ya, ini minuman yang dibawa oleh perantau, entah perantau dari mana ya ini. Dulu cuma hanya beberapa isiannya. Sering berkembangnya dengan waktu, es teler ini ditambahkan dengan buah-buah. Ada kelapa, seringnya nanas ya, nanas juga ada pasti. Kalau minum ini, pasti rasanya mantul. Kita cobain ya. Pertama nyobainnya, aroma gula merahnya sangat kuat. Dahaga pun pasti hilang. Enak pokoknya. Untuk berbuka puasa, ini wajib nih, teman-teman, sahabat Maraga. Untuk es teler di depan saya ini, ada tambahan duriannya loh. Kalau yang suka durian, langsung teler. Bismillah. Pokoknya enak sobat Maraga. Cobain es teler ini. Nah sobat Maraga, dari 3 kuliner takjil yang sangat favorit ini, menurut saya yang paling enak, mungkin karena saya orang Makassar asli ya, saya pilih tetap nomor 1 juaranya pisang hijau. Dari sejarah yang saya bilang tadi, dari raja yang sampai ingin mengeksekusi chefnya atau kokinya tidak jadi karena mencoba makanan ini dari chefnya. Nah, sobat Maraga, ini pun enak palu butung. Es teler pun enak, tapi yang tetap favorit pisang hijau. Ya. Oke sahabat Maraga, demikian review makanan takjil di bulan Ramadan ini. Sampai ketemu di acara Mata Buku berikutnya. Bye!